Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Kris. Kali ini kita akan belajar tentang variabel acak dan distribusinya. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan tentang variabel acak, menentukan distribusi peluang diskrit, menentukan fungsi distribusi peluang diskrit, menentukan fungsi distribusi kumulatif, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang atau fungsi distribusi peluang. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi distribusi kumulatif. Mengapa perlu variabel acak? Karena persamaan matematika dibentuk oleh nilai yang bersifat numerik, berupa bilangan-bilangan daripada pernyataan, misalnya gambar, angka, warna, bola, atau lainnya. Maka akan lebih mudah jika peluang dari satu kejadian kita nyatakan dalam bilangan-bilangan yang dikenal dengan variabel acak. Apa itu variabel acak? Istilah sederhananya itu semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian yang dapat dihitung atau diukur. Misalnya, percobaan melempar mata uang logam 1 kali. Kemungkinannya itu angka atau gambar. Jadi variabel acaknya bisa kita sebut sebagai berikut, yaitu kemungkinan dari suatu percobaan melempar uang logam. Bisa juga variabel acaknya itu adalah kejadian muncul angka dari dadu yang kedua lebih besar dari dadu yang pertama. Nanti kemungkinannya adalah 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 2 dengan 4, dan seterusnya. Variabel acak terdiri dari kata variabel dan acak. Kata variabel berkaitan dengan suatu fungsi ya. Kalian sudah mengenal misalnya fungsi persamaan garis 2x tambah 3, fungsi parabola y sama dengan x kuadrat. Nah, dalam peluang kita sebut variabel ini adalah suatu fungsi. Acak karena diperoleh dari suatu percobaan. Jadi kita tidak mengada-ngada hasilnya itu harus gambar terus, harus angka terus, tapi itu tergantung dari suatu percobaannya yang muncul apa. Tapi kita dapat memprediksinya. Nah, misalnya peluang mendapatkan apel atau pisang. Nah, ini hasilnya dari kejadian tersebut ya. Jadi memasukkan satu persatu berbagai jenis makanan ke dalam kotak. Nah, kejadian ini bukan variabel acak karena dia bukan berupa bilangan. Dan kejadiannya bukan kejadian acak karena ditentukan isinya masing-masing dari kotak tersebut. Nah, tetapi yang contoh variabel acak misalnya Ali seorang penjual es krim. Dia menghitung berapa banyak es krim yang dibeli pelanggannya selama 1 bulan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini contoh variabel acak. Bisa kita olah ini menjadi peluang. Dengan X adalah atau variabel acaknya adalah banyaknya es krim yang terjual. Yang bukan variabel acak, misalnya etnis dari si pelanggan, apa etnisnya, atau rasa yang dipilih pelanggan, atau ini uang yang digunakan untuk pembayaran atau metode pembayaran yang digunakan. Ya, itu bukan variabel acak. Variabel acak juga ada yang kontinu. Yang kontinu misalnya berapa berat es krim. Yang dengan toppingnya itu berapa beratnya, itu kontinu. Lalu berapa waktu yang diperlukan untuk menyiapkan es krim atau berapa waktu yang digunakan untuk menyekop es krim. Variabel acak apa? Yaitu suatu fungsi ya. Kalau fungsi ada
domain dan ada hasil. Domainnya apa? Ruang sampel. Fungsinya variabel acak. Daerah hasilnya bilangan real atau bilangan-bilangan ya. Variabel acak biasa dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi variabel acak ini ya. Ini ruang sampel itu berupa kemungkinan-kemungkinan dari satu kejadian berupa domain dihubungkan oleh variabel acak ke dalam bilangan real. Bilangan real ini adalah hasilnya. Tipe variabel acak ada dua, variabel acak diskrit dan kontinu. Yang diskrit itu diperoleh dengan cara membilang. Misalnya berapa banyak siswa perempuan, kita hitung kan, biasanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi kalau kontinu diperoleh dengan cara mengukur. Misalnya berat badan siswa perempuan di satu kelas itu kan diperolehnya dengan cara menimbang satu-satu ya. Oke. Nah, tentukan yang berikut ini apakah variabel acak diskrit, kontinu, atau bukan variabel acak. Berat dari suatu travel bag. Berapa banyak telepon penting yang masuk. Status pernikahan. Berapa waktu yang diperlukan bus damkar mencapai lokasi kebakaran. Berapa panjang batang dari bunga tulip. Warna-warna bunga tulip. Berapa banyak bunga yang dihasilkan oleh suatu bunga mawar? Berikut jawabannya.